Suku Toraja adalah salah satu suku asli Indonesia yang tinggal di pegunungan bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka dikenal dengan upacara pemakaman yang rumit dan unik, rumah adat tongkonan yang ikonik, serta tradisi dan kebudayaan yang kaya. Tongkonan, rumah adat suku Toraja, ialah sebagai sumber atau pusat pemerintahan pada masyarakat setempat. Pada zaman dahulu, sebelum ada kantor, tongkonan digunakan sebagai tempat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai masalah, seperti konflik antar warga. Masyarakat berkumpul di sini untuk mendiskusikan isu-isu penting dengan melibatkan pemimpin adat dan tokoh masyarakat, guna mencapai kesepakatan yang harmonis. Digunakan sebagai kantor. Apa itu tongkonan pakai di kantor pernah kok ini tongkonan cincin tempat di barat ini tongkonan ini diberi salah itu untuk masalah. Rumah tongkonan di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan memiliki 3 jenis tongkonan yang berbeda, yakni tongkonan layuk, tongkonan pekamberan atau pekaindoran, dan tongkonan batu ariri. Setiap jenis tongkonan ini memiliki ciri khasnya sendiri baik dari segi ukuran, desain, dan fungsi. Tongkonan layuk adalah jenis rumah adat yang berfungsi sebagai sumber dan pusat bagi para penguasa dalam mengelola berbagai aspek pemerintahan adat dalam sebuah wilayah. Rumah ini sering digunakan untuk menyusun berbagai aturan dan tatanan sosial. Sebagai lembaga yang dihormati, tongkonan layuk juga berfungsi sebagai penasihat dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat setempat. Jenis rumah tongkonan pekamberan atau pekaindoran. Tongkonan ini adalah rumah adat yang paling umum di kalangan keluarga Toraja dengan status sosial tinggi. Keluarga yang tinggal di tongkonan ini memiliki tanggung jawab untuk melestarikan dan mewariskan tradisi lokal kepada generasi mendatang. Selain itu, tongkonan pekamberan berperan penting dalam mengatasi masalah di masyarakat, sehingga setiap isu yang muncul harus diketahui oleh tongkonan ini, karena juga sebagai pendukung. Tongkonan batu ariri. Jenis tongkonan ini adalah jenis rumah tongkonan yang dibangun sebagai hunian biasa. Jenis tongkonan ini tidak memiliki begitu nilai secara tatanan adat, melainkan tongkonan batu ariri belum sepenuhnya dianggap sebagai tongkonan sejati, karena gelar tersebut hanya diberikan setelah dilakukannya upacara pengorbanan kepala dan jantung kerbau. Di kampung Penyaman, berarti dia tidak sehat. Untuk pemerintahan tapi tidak satu kampung selain terkenal lain. Tapi dukungnya hanya dari kita tapi dukung toh. Misalnya ada sesuatu masalah, tidak mungkin dijadikan tinggi oleh yang lain sampai dengan teman dengan yang di bawahnya. Batu ariri itu tidak apa. Si yang lain di tema ini kami kubatori bukan tongkonan itu. Saya pernah kalau ya tinggal di sama tongkonan kan di dong, kan di dong. Peran Ambek Tondok pada masa lampau dan masa kini masih sama, seperti pada penjelasan Ambek Tondok, yaitu Ambek Tondok bertugas dalam mengurus keberlangsungan adat-adat baik pada upacara Rambu Solo dan Rambu Tuka. Ambek Tondok juga berperan dalam mendamaikan anggota masyarakatnya yang sedang berselisih
dan memberikan solusi. Berperan dalam masyarakat misalnya berperan dalam lembaga medis di Solo tidak ada bedanya karena dia masih sama-sama berfungsi di dalam adat. Ambe Tondok atau Tumatua Tondok adalah orang yang dituakan dan dihormati dalam sebuah tondok atau kampung di Tanah Toraja. Ambe Tondok memiliki peran sebagai pengambil keputusan dalam peradilan adat dan sengketa. Adapun syarat yang harus dimiliki untuk menjadi pemimpin Ambe Tondok atau menjadi seorang Ambe Tondok adalah ia pernah memimpin sebuah organisasi baik dalam intra gereja, kepala kampung, dan sebagainya, dan ia juga harus menjadi keturunan daripada pemimpin sebelumnya atau Ambe Tondok sebelumnya. Kriteria juga yang harus dimiliki oleh seorang Ambe Tondok adalah kina, manarang, dan barani. Dia pernah sukses dalam memimpin satu organisasi. Sampai itu nagolona kan dan peristiwa tentang untulan nabone. Nah, menurut Ambe, apa kunci keberhasilan Ambe Tondok sehingga kerjaan Bone yang dipimpin oleh Arum Palaka tidak berhasil menguasai Toraja? Nah, itulah muncul pada Tindo atau apa? Muncul itu sama kepada Tindo untuk tundang Bone sepaparan di Kirnanya. Pada Tindo adalah para pejuang yang dengan gagah berani memperjuangkan kebenaran. Dengan adanya persatuan, memberikan dampak yang nyata keberhasilan dapat dialami bersama. Pengaruh pada Tindo menunjukkan bagaimana masyarakat Toraja mampu beradaptasi dan mengintegrasikan pengaruh luar, tapi tetap mempertahankan identitas budaya yang dimiliki. Jikalau terjadi kesalahpahaman, Ambe Tondoklah yang akan mengambil peran untuk menyelesaikan masalah tersebut. Termasuk rumpun keluarga yang ada di situ. Nilai kepemimpinan tradisional Toraja seperti kina berani dan manarang penting bagi pemimpin masa kini karena menjaga identitas budaya, membangun kepercayaan, dan relevan untuk menghadapi tantangan modern. Nilai-nilai ini memungkinkan pemimpin Toraja memadukan kearifan lokal dengan tuntutan zaman, sehingga dapat memimpin dengan integritas dan kehormatan. Yang untuk sangat aku yan na din to si salah-salah termasuk yang pemikiran pilih itu salah luton dok itu dalam pemilu itu termasuk kumpul keluarga yang ada di tongkonan tersebut yang mungkin ya pemimpin so kira-kira karupan nanti bisa pemimpin so yang paringi untuk tahu misal tongkonan itu sudah termasuk pemimpin. Jadi yang paling tahu tongkonan seharusnya sepantasnya harus mengetahui silsilah yang ada di tongkonan tersebut. Mana pemilada itu supaya menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa dan kampung halaman, ataukah dibilang itu tuntut lain sepanjang hari hidupnya selagi kamu masih muda. Dari pendapat Ambe Tondok tersebut tentang saran terhadap generasi muda, Toraja sebagai calon pemimpin masa depan dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin harus menanamkan semangat belajar yang tekun, tidak hanya dalam pendidikan formal, tetapi juga dalam memahami dan melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Mereka dituntut untuk memanfaatkan masa muda dengan kegiatan yang positif, membangun karakter, dan memperkuat komitmen terhadap masyarakat. Dengan begitu, mereka dapat menjadi individu yang berguna bagi bangsa, negara, dan kampung halaman, serta membawa perubahan yang berdampak positif bagi generasi mendatang.
Kadang kita